Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Eka Susanti with NPM 2241106 from Management Class 22B. Here I will explain about size of group data spread. The measure of data dispersion is a value that describes the extent to which data tends to spread deviate from the measure of data concentration. The measure of the spread or measure of the diversity of observation from the central value is called deviant dispersion. The greater the deviation value, the higher the spread of data, or the more varied is the data measured can be in single or group form. The size of the spread of this data differs between single and group data. The size of data distribution has statistical measurement. In it, statistical material measure the spread of data related to the size of the data. How far it can spread from this average measure of the spread of this data can be in the form of average deviation, standard deviation, range, and variance. Range is the difference between the largest data value and the smallest data value. Interquartile range (GLK) is the difference between the upper quartile Q3 and the lower quartile Q1. Quartiles are the division of a number of ordered data into equal members. For each part, each section is separated by quartile value, which include the lower quartile Q1, middle quartile Q2, and upper quartile Q1. Range. The definition of range is the difference between the largest data and the smallest data. The range symbol itself can be the letter R. Range can be divided into several types. The following types of range include data coverage. The first type of statistical material measuring data distribution can be data range. Below is the data range formula, which is as follows. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Keterangannya, R adalah jangkauan, X maksimal adalah data yang paling besar, dan X min adalah data yang paling kecil. Ya, terdapat contohnya, yaitu hitunglah jangkauan dari data 45867, 45896, 348796. Pembahasannya yaitu contoh soal ukuran penyebaran data ini dapat diselesaikan menggunakan rumus jangkauan data, yaitu R sama dengan X max dikurang X min, jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, maka jangkauan dari data tersebut adalah 6. Jangkauan interkuartil. Jenis jangkauan dalam materi statistika ukuran penyebaran data selanjutnya adalah jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Di bawah ini adalah rumus jangkauan interkuartil, yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. H adalah jangkauan interkuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil pertama. Simpangan rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata yang merupakan nilai rata-rata yang berasal dari selisih masing-masing data dengan nilai rataan hitung atau mean. Lambang simpangan rata-rata berupa SR, yaitu di bawah ini terdapat jenis-jenis rumus simpangan rata-rata baik data tunggal maupun kelompok, yaitu sebagai berikut. Nah, karena kita di sini akan membahas data yang berkelompok, maka rumusnya saya menuliskan untuk yang berkelompok saja.
Jadi simpangan rata-rata selanjutnya yaitu data berkelompok. Simpangan ini termasuk dalam materi ukuran penyebaran data dengan rumusnya yaitu SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali FI. SR yaitu simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, X adalah mean atau rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Selanjutnya adalah ragam. Ragam atau variasi merupakan nilai dalam kelompok data yang digunakan untuk mengetahui besarnya penyebaran data. Lambang variasi atau ragam dapat berbentuk S kuadrat. Ragam ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ragam data tunggal dan ragam data kelompok. Nah, selanjutnya adalah ragam data kelompok atau variasi data kelompok. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma NI dikurang 1 FI dalam kurung XI dikurang X kuadrat dibagi sigma NI dikurang 1 dikali FI. Nah, S kuadrat itu adalah ragam atau variasi, XI adalah data ke I, X adalah mean atau rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Simpangan baku. Nah, simpangan baku dapat dinamakan dengan deviasi standar. Simpangan baku ialah pembagian antara jumlah kuadrat pada deviasi dengan banyaknya data. Lambang simpangan baku dapat berbentuk huruf S. Simpangan baku ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Nah, untuk simpangan baku data kelompok, yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan kuadrat sigma NI dikurang 1 dikali FI dalam kurung XI dikurang X kuadrat dibagi sigma NI dikurang 1 dikali FI. Nah, S adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, simpangan baku, XI itu data ke I, X adalah mean atau rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Nah, setiap jenis ukuran penyebaran data memiliki rumusnya masing-masing. Rumus ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal ukuran penyebaran data. Okay, that's all the explanation for me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.